jadi mohon maaf Bu ya, guru awak sadono nenek mama alim ulama jadi pandai yang dibukan selangkah ditinggikan selantian dahannya sampai awak banawang batangnya sampai awak bersanda akarnya sampai awak baselo. Insyaallah sadaran hadir muslimin muslimat mukminin mukminat dan alun kawin dan belum bersunat. Insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada pula di siko Ustadz awak urang ganteng di Al Azhar Kairo masuk anggo di Mesir 2007 balik ini oleh membawakan anggo ke ulama-ulama menggadang Syekh Ali Jum'ah, Syekh Yusri Jabar dan para ulama di Mesir namanya Ustadz Wirsa. Cuman jangan cuma itu nama Ustadz Wirsa ini mengajar ini sedang libur dan insya Allah akan pulang ke Al Azhar Kairo. Cuman berita ini baik, yang paling mengecewakan dan bagi ibu-ibu adalah beliau sudah menikah, tapi baru sekali. Ada orang dari Jerman, namanya Nietzsche. Siapa namanya? Nietzsche. Nietzsche yo. Tuhan itu pernah ada, tapi sekarang sudah mati. Kalau adalah si Nietzsche kok kini datang ke tempat awak, lalu awak pancung kapalnya, apa yang terjadi? Maka awak ditangkap polisi. Sebab apa? Sebab kita tinggal di negara demokrasi, semua orang bebas berkata apa saja. Betul? Kita bukan tinggal pada zaman Khulafa Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Kalau orang mengejek agama langsung bisa disidang, dipancung kepala, tidak bisa, guys. Maka argumentasi otak harus dilawan pakai otak. Tak bisa dilawan pakai otak. Tak bisa dilawan pakai otot. Jadi untuk melawan si Nietzsche yang mengatakan tidak Tuhan pernah ada, tapi Tuhan pernah mati, cukup dengan satu kata, maka terbantahkanlah si Nietzsche. Pertanyaannya, kata apakah yang bisa membantah si Nietzsche? Kepada semua grup kolom pencapir disediakan untuk memecah sombong. Kami kelompok 1 mengatakan satu kata yang bisa membantah Nietzsche adalah bakat. Cukup satu kata. Wujud tidak bakat. Apa arti bakat? Bakat tidak berakhir. Maka semua yang ada akhirnya berarti bukan Tuhan. Di mana orang belajar bakat itu? Wujud tidak mukhalafatul hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradah. Di sini dipelajari sifat 20. Anak kelas 1, anak ketek bisa membantah si Nietzsche yang kurang ajar ya teman. Tidak perlu profesor doktor, mubazir. Sekarang anak-anak tidak belajar tauhid. Zaman dulu kalau ada orang mengejek, melecehkan agama, dia bicara di rumahnya. Sekarang dia bicara di rumahnya, rumahnya di dalam komplek, kompleknya dikunci, di dalam kamar, di dalam kamarnya ada lemari, bicara dia di lemari, bisa ditonton oleh seluruh orang di dunia. Kenapa? Karena dia streaming dan www.youtube.com. Orang yang menyebarkan aliran sesat bisa berkata di mana-mana sesuka hati dia mau berada. Ada orang mengaku sebagai Tuhan, namanya Lia Eden, sudah mati. Ada yang mengaku sebagai Jibril, ada yang mengaku sebagai Nabi. Maka kalau kuat akidahnya disusun oleh Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari
maka disebut akidah kita adalah akidah Asy'ariyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kamu akidahnya apa? Ahlus Sunnah. Siapa yang menyusunnya? Tidak pakai susun-susun, langsung saya ambil dari Quran dan Sunnah. Anda waras? Ada rupanya ilmu hadis dalam Al-Quran, ada rupanya ilmu hadis dalam hadis. Kalau hadis itu mesti ada sanadnya. Imam Malik mengambil dari Abu Zinad, Abu Zinad dari Al-A'raj, Al-A'raj dari Abu Hurairah, Abu Hurairah dari Nabi, dari Imam Malik ke Nabi disebut dengan sanad. Dari sanad itu diucapkan kalimat yang keluar dari mulut Nabi disebut dengan matan. Kalau tidak ada sanad, tak ada matan, maka dia tidak disebut dengan hadis. Riwayat hadis itu mesti bersambung dari Imam Malik meninggal tahun 179 Hijrah sampai ke Nabi SAW meninggal tahun 11 Hijrah. Kalau putus sanadnya di bawah namanya hadis mu'allaq. Kalau putus sanadnya di atas namanya hadis mursal. Kalau dua rawinya hilang namanya hadis mu'dal. Kalau rawinya tidak hilang di atas, tidak hilang di bawah, tidak hilang dua, putusnya di tengah namanya hadis munqati. Ini berat, biarkan saja. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita kembali ke Quran, kita kembali ke Sunnah melalui para alim ulama. Bumi Minangkabau bukan sekedar banyak balik. Bumi Minangkabau bukan sekedar banyak randang. Ambo sudah sampai ke Bumi Minangkabau selama 2 hari ini. Makan sate di Danguang-Danguang, makan nasi di Lakau. Hah? Bos mana ini tes aja. Nasi kakao di kakao. Bukan sekedar makanannya, tapi di sini adalah negeri para alim ulama. Dari mulai Syekh Ismail Al-Khadidi Al-Minkabawi, murid langsung dari Syekh Abdullah Afandi, murid langsung dari Al-Imam Diyauddin Khalid An-Naqsabandi. Itulah mengapa Naqsabandi disebut dengan Al-Khadidi. Kenapa ada kata Al-Khadidi? Karena di situ ada Imam Diyauddin Khalid An-Naqsabandi Al-Baghdadi Khalid, dan dia punya murid namanya Abdullah Afandi. Murid yang kedua adalah Imam Ismail Al-Khadidi An-Naqsabandi Al-Minkabawi, ulama tertua Asia Tenggara yang langsung mengambil sanad tarekat Naqsabandiyah ke Jazirah Arab, ke Makkah Al-Mukarramah. Di sini juga datang para alim ulama yang meneruskan perjuangan mereka. Dia adalah Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, mempunyai murid-murid Inyak Jahil, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, Inyak Canduang, Syekh Ibrahim Musa Parabek, dilanjutkan oleh Syekh Abdul Karim. Lalu kemudian para alim ulama ini melahirkan para alim, para ulama, para buya, para guru agama yang sampai hari ini tak terhitung jumlahnya. Maka jangan sampai ada orang Minangkabau yang tersesat di jalan yang lurus, lapar di tengah sawah yang terhampar, ayam mati di lumbung padi, banyak padinya tapi kelaparan karena tidak mau belajar. Alhamdulillah yang mendaftar ke pesantren Ashabul Yamin 500 orang, yang bisa diterima cuma 300 orang karena kurang asrama. Kok kan ada asrama? Ini dari triplek, hembus angin tumbang. Tanahnya ada. Maka benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah, benteng Al-Asy'ari, benteng Al-Asy'ariyah, benteng Al-Asy'ariyah, Asy'ariyah, ya, Asy'ariyah, ya, Abu Hasan Al-Asy'ari, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah, ampe namun Asy'ariyah, yo, Asy'ariyah, yo, Al-Asy'ari, yo, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nama boleh banyak. Siapa penceramah tadi? Profesor Dr. Abdul Somad, tahap boleh namanya semester. Pendek saja, nggak usah panjang-panjang. Karena ceramah tadi puas. Kurang itu, yo.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anak yang sudah belajar akidah Asy'ariyah dari kitab Nang Ketek Matan sampai pada puncaknya ada Sufi ala Ummil Barahin Matan Sanusi yang disyarah, maka insya Allah selamatlah mereka dunia akhirat insya Allah. Amin. Ada orang yang mengatakan katanya Tuhan di atas bisa ditunjuk, yusaru ilaih. Kalau ada orang mengatakan Tuhan bisa ditunjuk di atas, bisa dibalas dengan satu kata. Apakah satu kata yang bisa membantah orang mengatakan Tuhan di atas? Mukhalafatuhu lil jamaah di atas. Mana lupa ibu? Pohon pinang di atas. Allah tahu loh ya. Abi betul. rupanya sesiap di mobile ini ganti mikrofon. Gedung di atas, atap di atas, karpet di bawah, jamaah di kiri, nakadusi di kanan, ambo di tengah. Yang dihukumi dengan tempat atas bawah, depan belakang, kanan kiri, luar dalam itu makhluk. Sedangkan Allah itu mukhalafatuhu lil hawadits. Dalil Quran mana? Laisa kamitslihi syai'un wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu sifat 20 diambil dari Quran, disusun oleh para ulama, maka kita tinggal ikut ulama. Saya tidak percaya kepada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Kalau dia manusia, saya manusia. Dia makan, saya makan. Dia tidur, saya tidur. Dia baca Quran, saya baca Quran. Maka saya tidak percaya kepada dia. Saya bisa mengambil dalil dari Quran. Urangan mengecekkan buat iko, awak bawa naik pesawat. Bawa naik pesawat, ini langsung duduk. Tanya pengen. Wah, percaya dengan pilot ini? Percaya. Wah, percaya pada pilot, kenapa tak percaya kepada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari? Kenapa tidak kamu bentuk pintu pilot? Assalamualaikum Pak Pilot, boleh saya tahu ini rem tangannya di mana, rem kaki di mana? Ikut giginya masuk ke muka ke belakang. Kenapa kepada pilot pesawat kau percaya? Kalau mobilmu rusak kau bawa ke bengkel, kau percaya kepada tukang bengkel. Kalau handphonemu rusak kau bawa kepada servis, percaya kepada tukang servis. Tapi masalah agama, kenapa kau tak percaya kepada alim ulama? Yang paling selamat adalah percaya kepada ulama. Abdul Somad mengikut Al-Quran, mengikut Sunnah, tapi mengikuti para ulama. Tapi dalam hadis tidak ada disebut ulama. Taraktu fikum amraini, kutinggalkan pada kamu dua saja. In tamassaktum bihima, kalau kamu berpegang kepada keduanya, lan tadillu abada, tidak akan sesat untuk selamanya. Kita bawa Al-Quran, Sunnah dan Sunnah. Yang tinggal cuma dua, Quran dan Sunnah. Baca hadis lain deh. Tengok hadis lain. Mana buktinya? Apa bunyinya? Al-ulama warasatul. Al-Quran tidak bisa menjelaskan dirinya. Kenapa? Tulisan, pena, kertas, tinta, maka dijelaskan oleh hadis. Wa anzalna ilaika dzikra, kami turunkan Al-Quran ini kepadamu litubayyina linnas, supaya Nabi Muhammad SAW menjelaskan kepada manusia. Lalu kemudian datanglah para ulama menyusun ilmu, disebut dengan ilmu akidah, disebut dia dengan ilmu tauhid, bukan tauhid. Disebut dia dengan ilmu kalam, karena pembahasannya al-kalamu fi kada, al-kalamu fi kada, al-kalamu fi kada. Disebut dia dengan al-fiqhul akbar, karena ada
fiqhul asghar, fikih kecil, ada fikih besar mengkaji tentang Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak ada orang yang sesat salah jalan di Sumatera Barat, bumi Minangkabau, bumi yang para alim dan ulama. Kenapa? Karena waktu kecil sedang hamil emaknya, menggendong anak, menyusukan anak, lagunya wujud dan baqa muhalafatu lil hawadisi. Bagi yang belum hafal, beda sama tempat lain. Ibu-ibu nyanyinya yang lagu. Lagu kedua kucing garong. Lagu ketiga selimut tetangga. Lagu keempat bulan-bulan berbadan dua. Lagu kelima datang bininya dari dapur. Lahir anak anti, emaknya begelanya, ayahnya genderuwo, pembantunya bisa ngesot. Saya sebetulnya segan kalau ceramah di depan bulan. Kenapa? Selagi keceplosan kedua, tapi aku belum kuat. Insya Allah biar memaafkan kesilapan kesalahan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di masjid-masjid mulailah mengaji pakai kitab. Pembahasan pertama wujud, bulan depan tidak, bulan berikutnya bakat. Karena kalau tidak, ini kadang ada orang pengajian itu aja yang dikaji. Pengajian kita pada malam hari ini adalah tentang sabar. Apapun yang terjadi kita mesti sabar. Sebab kita hilang sabar. Laki kita dilarikan pelakor sabar. Saya mengaku saja. Tidak ada, itu bukan sabar, itu bodoh. Kajilah tauhid, karena sekarang banyak orang mempertuhankan yang tidak layak sebagai Tuhan. Kita ini adalah hamba Allah. Namanya siapa? Allah. Adakah yang disembah selain Dia? La ilaha illa huwa. Apakah Dia hidup? Al-Hayyu. Apakah Dia mengatur hidup Abdul Somad? Al-Qayyum. Apakah Dia mengantuk, letih, letah, lemas, mengantuk? La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Apakah Dia berkuasa? Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Apakah ada yang bisa memberikan pertolongan selain daripada Dia? Ada yang bisa memberikan pertolongan selain daripada Dia? Tidak. Tapi kenapa mengatakan ada yang bisa memberikan pertolongan selain daripada Dia? Siapa? Pawang hujan. Kami kan hujan lo sini nih. Apa ini? Kenapa kamu bisa mengatur hujan? Karena di langit itu ada aksi yang besar dan remotnya saya habis dunia. Hancur ibadah kita. Mudah-mudahan tak turun laknat Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah bukan karena ada para abuya yang hatinya jernih meneteskan air mata di tengah malam, kalaulah bukan karena ibu-ibu hamil yang tulus ikhlas mengandung anak yang soleh, kalaulah bukan karena wali-wali mastur yang tak kelihatan, sudah lama azab ini turun, sudah lama gunung ini meletus. Tapi Allah masih sayang. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan sesungguhnya mau ikut-ikutan orang. Waktu maju kau tadi ketemu gua dalam macam mau ngaji, Masya Allah. Iya, nama menarik suara, kadang orang putih di bawah. Luar biasa. Al-alimu kabirun walau kana saghira. Seorang yang alim itu akan nampak besar walaupun dia kecil. Betul? Bapak Ibu duduk di atas pasir, ada yang di atas karpet, naik ke atas, dia duduk di atas karpet merah, menyala, megah, mewah. Di belakangnya para abuya, Ustaz Abdul Somad.
dia besar walaupun mudah-mudahan anak-anak kita menjadi korban. Doakan anak Ustaz Abdul Somad bisa mengaji macam korban. Hebatnya jamaah ini bersih hatinya. Padahal yang saya minta doa itu anak saya. Semua mengatakan amin. Bukan anak kita. Anak saya kata amin. Coba kalau jamaah ini hatinya tak bersih. Mudah-mudahan anak Ustaz Abdul Somad. Anak lokal ya. Ada yang mengatakan Tuhan maraton. In atani yamsi ataituhu harwalah. Kalau apaku itu datang mendekatiku berjalan, maka aku akan mendatangi hambaku itu berlari. Maka dibuatnya lah Tuhan Maha Berlari. Padahal maknanya di situ adalah Allah membalas lebih dari yang kita lakukan. Kalau kita mendekat kepada Allah sejengkal, maka Allah akan mendekat kepada kita sehasta. Kalau Allah mendekat kepada kita sehasta, maka Allah akan mendekat. Kalau begitu Allah itu dekat jauh, dekat jauh, dekat jauh. Allah sudah ada sebelum tempat itu ada. Maka tak layak dia disifati dengan tempat. Tidak layak dia disifati dengan jarak. Allah itu jauh tak berjarak, dekat tak bersesuai. Itulah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun tidak bisa menjelaskan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam waktu 60 menit. Kalau ada ustaz yang bisa berceramah menjelaskan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sifat 20 dalam waktu 60 menit, bahasa Arabnya mustahil. Habis pembahasan akidah. Yang kedua adalah pembahasan fikih. Kenapa Ustaz bahas akidah dulu? Karena ayat yang dibaca ada akidah. Ya ayyuhalladzina amanu. Yang percaya, yang tidak percaya maka tidak perlu diajak untuk berpuasa. Karena tema kita menyambut bulan suci Ramadan 1443. Apakah ibu percaya bahwa kita akan mati? Dari dunia menjadi putra. Apakah bapak percaya bahwa kalau kita mati tidak ada yang bawa kartu kredit? Dari dunia macam saja. Kita semua akan mati menghadap Allah. Peci kesayangan tinggal, sorban tinggal. Mentang-mentang ustaz meninggal bawa mikrofon, tinggal semuanya. Kebun yang sejauh mata memandang tinggal. Yang akan kita bawa menghadap Allah adalah sodakoh. Apa pula somat? Sholat betul, sodakoh betul, sholawat betul. Kenapa Ustaz katakan sodakoh? Karena ketika orang mati itu ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, semua jenazah, semua orang yang dikubur ditanya Allah Subhanahu Wa Taala, hai jenazah, maukah engkau aku kasih hidup? Apa kata jenazah? Laula akhartani ila ajalin qarib. Berikanlah aku hidup walaupun semenit. Tak bisa semenit, setengah menit. Tak bisa setengah menit, seperempat menit. Tak bisa 10 menit. Sedetik kau kasih aku hidup ya Allah. Kalau aku kasih kau hidup, kau mau apa? Wa asaddaqa, aku mau bersedekah. Aku mau bersedekah. Meninggal nanti malam, meninggal besok pagi, menyesal karena tidak membeli satu sak. Ada ini apa ya? Nabi itu memang. Menyesal karena tidak membeli satu sak semen, menyesal karena tidak membeli satu batang baja cor, menyesal karena tidak membeli batu bata, menyesal karena tidak membeli batu kerikil, menyesal karena tidak membeli pasir. Rumah dibangun 4 lantai, setiap lantainya pakai marmer diimpor dari Marmara, Turki. Semua tamu yang masuk ke dalam rumah buka pintu macam menengok kucing Anggora. Pada akhirnya kita semua akan mati dan rumah itu akan dijual, dibagikan kepada ahli waris. Rumah yang besar tinggal, mobil yang besar tinggal, bini yang besar.
Mana yang kekal abadi yang akan kita bawa mati? Tuh, masjid yang kita Selawatnya di wakafkan. kami. Siapa yang wakafkan tanah masjid? Jadi- Siapa yang wakafkan batu bata? Siapa yang wakafkan marmer? Siapa yang wakafkan toa? Ya saya. Ternyata masjid Saya. ini satu. Siapa yang mewakafkan satu kelas? Pagi dari petang anak-anak belajar, pagi sanawiyah, siang aliyah, malam baca kitab, hadis, fikih, akidah, mazhab, mengalir pahalanya sampai hari kiamat insyaallah. Amin. Oh, kami tak mau mati menyesal Buya, kami tak mau mati menyesal Ustaz. Maka yang tak mau menyesal, isikanlah kresek-kresek yang sudah disebar oleh ibu-ibu berbaju warna hitam yang resmi. Isikan, isi sana dompet-dompetnya saja. Kenapa di tempat laki-laki tidak ada? Karena mereka tahu bahwa yang bekerja suami, tapi yang megang dompetnya. Udah, mereka pahitkan rumah, ikut 2.000. Mana 2.000? Jangan bayar banyak, mereka bagi sekali. Di dompet ada uang 1 juta. Berapa uangnya? 1 juta. Ketika kresek mendekat, dimasukkan duit 100.000. Yang masuk berapa? 100.000. Pulang ke rumah, batuk. Pertanyaannya, yang dibawa mati yang 100.000 apa yang 1 juta? Yang 1 juta akan dipanggil, diambil, dibawa oleh suami untuk modal. Kawin lagi. Bukan kata saya. Jadi ibu-ibu yang memasukkan duit 100.000 masih menyimpan di tasnya 1 juta 2 juta, bersiap-siap. Jadi kan takut-takut. Yang cerita yang saya sampaikan ini, yang saya ceritakan ini bohong, hoax apa fakta? Mau percaya silakan, yang tak percaya tengok aja. Dapat duit cuci, dapat duit cuci, dapat duit cuci, dipakai ke pasar kan menunjukkan berapa ya hasilnya. Asal pergi undangan leher gatal, asal pergi undangan nengok jam berapa ya. Begitu mati meninggal dunia, ada orang Islam mati membawa gelang, ada orang Islam mati bawa rantai, ada orang Islam mati bawa subang, ada orang Islam mati bawa ante. Yang dulu beli gelang berbunyi asal lewat di depan rumah banyak atuk-atuk masuk paret, hilang semuanya. Tapi yang kau belikan untuk marmer lantai, kau belikan untuk kabel listrik, kau belikan jendela, anak-anak belajar 1.200 anak di pesantren Ashabul Yamin, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tarawih, witir, tahajud, sahur. Luas makammu, seluas lapangan sepak bola. Ustaz Somad dapat apa kalau ceramah begini? Setetes 2 tetes sampai juga ke kubur. Ibu setuju? Subhanallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini lahir di atas tanah, jalan sana, jalan sini, jalan sana, jalan sini, jalan sana, batuk mati. Abdul Somad lahir di atas tanah, ceramah sana, ceramah sini, ceramah sana, ceramah sini, ceramah sini, batuk. Pak polisi lahir di atas tanah, razia sana, razia sini, amankan sana, amankan sini, pensiun. Mana? Pejabat lahir di atas tanah, masuk kantor, keluar kantor, masuk kantor, keluar kantor, tangkap KPK. Mana? Tapi ada yang kekal abadi. Mana dia? Membangun pondok pesantren. Maka yang paling cerdas adalah Buya. Dunianya dapat, akhiratnya dapat. Di dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah. Di akhirat selamat. Tahun bara pondok kota Gak Buya 1992. Sekarang tahun 2022, 30 tahun yang lalu. Berapa alumni yang sudah tamat? Yang ada sekarang 1.200 menyebar dari Sabang sampai Timor Leste, sampai keluar negeri, sampai keluar negara. Maka insya Allah kita kalau mau menumpang tuah di Ashabul Yamin,
yang bisa belikan batu besar untuk cor, batu. Yang tak bisa batu bata. Yang tak bisa batu bata, batu kerikil. Tak bisa batu kerikil, pasir. Pasir sudah bisa mati. Saya ragu Pak Ustadz, jangan-jangan nanti tanah saya, wakaf saya, sedekah saya tidak dipakaikan. Yang namanya tanah wakaf itu 3, la yuhadu tak bisa dihibahkan, wala yurazu tak bisa diwariskan, wala yuba'u tak bisa diperjualbelikan. Dijual tanah murah, semeter hanya 20.000, tanah wakaf. Ada yang gitu? Mana ada? Jadi orang yang beruntung adalah orang-orang yang sudah mengirimkan. Tapi tidak semua jamaah ini bawa duit Pak Ustaz. Tidak apa-apa. Kami pakai transfer banking, mantap. Jadi tidak minta nomor rekening berikut ini. Langsung buka handphone, buka Bank Syariah Indonesia. Enter. Itu siapa? Almarhum ayah, almarhum emak. Begitu selesai, mohon maaf. Kenapa kau menangis? Ingat ayah? Enggak. Ingat emak? Bukan. Kenapa menangis? Salah kecil. Rencana mau ngirim berapa? 0,5, 100.000. Terus kita ketik 1 juta. Alhamdulillah. Alhamdulillah orang salah ketik. Karena yang 1 juta itulah yang akan menolong di alam barzakh, insya Allah. Gara-gara tak sengaja itulah akan selamat dari azab kubur. Betul? Percaya Bapak Ibu bahwa kita ini akan mati dan akan hidup lagi? Percaya? Tunjukkan sama saya orang yang pernah mati hidup lagi. Ada? Tak ada? Kenapa percaya? Datang Asi bin Wa'il. Siapa namanya? Asi bin Wa'il. Dibawa ke pulang. Kering. Tak ada dagingnya lagi. Tak ada sumsumnya lagi. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayuhyi rabbuka hadzal 'idhama ba'da ma badiya wa ramma. Apakah Tuhanmu bisa menghidupkan tulang ini sesudah kering, hancur, kering, rontak? Nabi Muhammad diam sampai turun Jibril alaihissalam membawa wahyu. Apa kata Allah? Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bi kulli innama amruhu ila arada syai'an ayyaqula lahu kun. Kita akan mati, masuk ke liang lahat, dimakan cacing tanah. Binatang yang paling tajam hidungnya bukan anjing. Binatang yang paling tajam penciumannya adalah cacing. Diteliti oleh Al-Jahdus, yang paling tajam hidungnya cacing, bisa menghirup dari jarak 1 kilometer. Tapi yang dibawa oleh Pak Polisi di airport untuk menangkap orang bawa narkoba apa? Bawa cacing. Karena cacing tak bisa lari. Cacing tak punya kaki, cacing tak punya kulit, hidupnya dalam tanah. Tapi Allah beri dia hidupnya tajam, hanya 1 kilometer. Jadi kalau Abdul Somad meninggal, dimakamkan di sini, 1 kilometer sekeliling cacing-cacing mencium bau. Wow, berani. Mereka pun menyerbu. Ayo kita serbu jasad Abdul Somad. Oke. Mereka berlari. Begitu sampai menengok jasad jenazah Abdul Somad. Terus sekali. Mau gemuk, mau kurus, mau hitam, mau putih, mau tinggi, mau pendek, mau ganteng, mau jelek, semuanya akan mati dan dimakan cacing tanah. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari itu tak ada gunanya harta, hari itu tak ada gunanya anak. Illa man atallah, kecuali orang yang datang kepada Allah bi qalbin salim, dengan hati yang selamat. Mudah-mudahan kita datang menghadap Allah hati kita selamat, selamat dari dengki, selamat dari hasad, selamat dari busuk hati. Kau kaya bukan karena mobilmu mahal. Tetangga saya ini Pak Ustaz mobilnya mahal. Berapa harganya? 2 miliar.
belum tentu lunas. Dari mana kau tahu? Bunyi klaksonnya asal jumpa. Rumahnya besar, ternyata harganya 3M. Apa 3M? 3 kali minjam. Di rumahnya tak ada yang lunas, rantang kredit, jilbab pun belum lunas. Satu-satunya yang lunas cuma bininya saja. Kita sudah ada Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebagai cincin emas. Pak Kuat bisa beri tidak tunai. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dililit hutang mati menghadap Allah, ruhnya tidak diterima. Kalau dia menghadap Allah, lalu kemudian dia dikatakan muflis, ada turun nama muflis. Tahukah kamu siapa itu orang yang bangkrut? Man la dirham lahu wa la mata'. Orang yang tak punya duit, orang yang tak punya harta, orang tak punya benda. Bukan itu kata Nabi. Orang yang bangkrut adalah ya'ti yaumil qiyamati bi sholatin. Salatnya banyak. Wa ba'diyah duha tahajjud witir isyraq awamin. Wa zakatin zakat wakaf infak sedekah. Wa hajjin haji bolak-balik ke Makkah. Tapi ternyata syatama hadza mencaci maki si fulan, wa akala mala hadza memakan harta si fulan dengan cara batil, minjam tak pernah pulang. Maka ini yang akan menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah yang hadir ini semuanya soleh. Dan suami ibu pastilah orang yang soleh. Dari mana Ustaz tahu suami kami soleh? Karena kalau tak soleh tak mungkin diizinkan yang kita teman-teman. Udah, izinkan aku pergi. Mau kemana? Mau dengar pengajian. Siapa yang ceramah? Ustaz Salah. Udah tak ini? Udah ada jadwalnya enggak gitu. Anu? Mereka sedang menunggu di atas. Kenapa? Karena mereka takut kata Bapak. Dan itu tadi jalannya Masya Allah. Subhanallah. Tapi Ustaz jangan takut, ini semennya. Lala sejak. Kenapa? Dari semen. 33 menit. Hah? 33 Luar menit. biasa sambutan. Dipasang karpet merah. Ambon ruang lagi berjalan. Iya siya no YouTube dah boleh. Hah? Honda. Ya. Lah mau ke tu tengah tujuh. Tujuh dah dua. Tidak awak bantu ikut lebih ke awak. Sudah jangan itu. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. Mereka nanti akan digiring dibawa masuk surga, bukan sendiri-sendiri, beramai-ramai sampai ke pintu surga. Apa kata malaikat? Salamun alaikum. Kalau bahasa wahya, welcome. Tutup kamu sudah beramal soleh. Fadkhuluha, masuklah kamu ke dalam surga khalidin, kekal selama-lamanya. Buya-buya masuk ke dalam surga. Bapak polisi pun semuanya masuk. Agak terlambat sekali. Dan mereka mengurus salonnya. Mereka meyakinkan masuk baru mereka masuk. Mereka tanggung. Setelah mereka masuk, mereka pun bertanya ke malaikat. Malaikat, yo, Ustaz Salah gimana? Kau tidak ambil calik dari tadi? Ini lama menunggu di ruang VIP. Amin. Amin. Terus mana tidak diambilkan? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Itu ada sama jadi. Sampai 25 menit mereka cuma mencari Al-Quran. Mereka orang yang berikan. Tapi mereka Masya Allah tabarakallah. Ini kita bisa berkumpul bersama ini karena orang-orang soleh yang tidak tampil ke depan. Yang ada di baliho kadang cuma orang saja. Nanti mau nampek jo. Mereka yang membentang karpet, mereka yang memasang besi, mereka yang memasang umbul-umbul baliho. Minta oleh protokol. Berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan dari pemasang karpet. Tidak ada. Abdul Somad bisa hantam bersuara berceramah ini kenapa? Karena mikrofonnya ini. Dan 2 kali mati. Teknisi mikrofon. Nah, 2 kali.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita bukan apa-apa dan kita bukan siapa-siapa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam, diwajibkan bagi kamu berpuasa. Maka kita melaksanakan fikih. Kalau akidah tadi kita ikut Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, dalam masalah fikih kita ikut Imam. Dan paling tua namanya Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi meninggal tahun 150 Hijrah. Dan kedua namanya Imam Malik bin Anas, makamnya di Baqi di samping Masjid Nabawi, meninggal tahun 179 Hijrah. Dan ketiga namanya Imam Muhammad bin Idris Syafi'i, meninggal tahun 200 sampai, makamnya di Kairo Mesir. Panjang umur, sehat badan, mudah-mudahan Ustaz Irsa bisa membawa awak ke makam Imam Syafi'i. Amin. Nangka ompek namanya Imam Ahmad bin Hambal, makamnya di Baghdad, Irak, meninggal tahun 241 Hijrah. Itulah ompek Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya tidak mau ikut Hanafi, saya tidak mau ikut Maliki, saya tidak mau ikut Syafi'i, saya tidak mau ikut Hambali. Terus saya langsung ke Quran dan Sunnah. Kalau ada orang mengecek bantu iko, berarti imam mazhab mangkai iko. Sebab kita semua mengikut imam-imam. Kulu makan, wasrabu minum, makanlah, minumlah sampai bila hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, sampai terbit fajar. Terbit fajar itu azan subuh. Jadi waktu coba 2 tahun di Maroko tidak ada imsak, tidak ada imsak, tidak ada sini betul betul lewat. Jadi waktu subuh dia makan saja, makan, tiba-tiba tak ada. Allahu Akbar. Kalau ditelan bakal kosong. Tidak ditelan banyak. Mantapnya mazhab Syafi'i. Datang orang bertanya ke Imam sahabat Nabi Anas bin Malik, serumah dengan Nabi 10 tahun. Wahai Sayyidina Anas bin Malik, yo, aku serumah dengan Nabi Muhammad SAW 10 tahun. Nabi Muhammad itu berhenti makannya bila agak-agak 50 ayat sebelum azan subuh. Maka dia agak-agak 50 ayat sebelum azan subuh itulah waktu imsak yang 10 menit. Jadi kalau azan subuh jam 5, maka jam sampai 50 babunyi sirine, maka awak pun gosok gigi fresh segar. Azan awak tidak ragu. Sahabat kalau mulut berisi nasi ragu. Iko bakwan itu masuk sih. Mazhab Syafi'i ikhtiarnya lebih tinggi. Ikhtiar itu apa? Kehati-hatiannya. Aula mastumun nisa. Kalau kamu menyentuh perempuan, menurut mazhab Hanafi kalau menyentuh perempuan tak batal. Karena makna lamas namun nisa bukan menyentuh. Maaf, jimat baru batal. Kalau menurut mazhab Maliki menyentuh perempuan kalau tak nafsu tak batal. Seperti benar. Kepada tamu dipersilakan untuk mengucapkan selamat kepada kedua mempelai. Menyentuh tangan mempelai perempuan. Selesai itu pun baik ke masa sholat. Allahu Akbar. Udah enggak berwudu. Enggak. Tapi habis menyentuh tangan perempuan, aku enggak nafsu. Nafsu aku cuma di tangan saja. Tapi dalam mazhab Syafi'i mau nafsu tak nafsu maka batal. Ambo tidak menyalahkan mazhab Hanafi, ambo tidak menyalahkan mazhab Maliki, tapi ambo berpegang kepada mazhab Syafi'i. Sebab apa? Lebih tinggi kehati-hatiannya, dan andai berbisik setan kepada ambo waktu ambo sholat, Allahu Akbar, datang setan berbisik. Duduk pada
Ibu menjawab, ambon. Tapi kalau anda pakai mazhab Syafi'i, untuk kawatan, aku sudah untuk lagi setan. Awak bukan menyalahkan mazhab yang lain. Begitulah halusnya Imam Syafi'i. Memang Imam Ahmad bin Hanbal hafal hadis, maka dia bergelar Amirul Mukminin fil hadis. Kitab yang paling ganda namanya Musnad Ahmad bin Hanbal, sampai 10.000 hadis di dalamnya. Tapi aku kecil Ahmad bin Hanbal sebelum Imam Syafi'i datang ke Baghdad, kami tak bisa membedakan mana hadis am, mana hadis khas, karena yang menyusun ilmu usul fikih yang bisa memproduksi hukum halal, haram, makruh, mubah, sunat, sunan muakkad adalah Imam Syafi'i. Kitab 6 pertama, kitab Ar-Risalah. Dipanggilnya muridnya namanya Rabi Al-Muradi. Ta'al ya Rabi, isi kau sebentar Rabi pun datang, tulislah risalahku. Imam Rabi pun menuliskan ucapan Imam Syafi'i 300 halaman jadi satu kitab Ar-Risalah. Tidak pernah menengok www.google.com. Di sini semua di kepalanya. Begitulah hebatnya. Jadi kalau ada orang kini mengatakan saya tidak mau bermasalah, masa itu hanya fanatik, masa itu hanya orang bodoh, masa itu hanya ikut-ikutan saja. Imam Syafi'i manusia, saya manusia. Imam Syafi'i makan, saya makan. Imam Syafi'i tidur, saya tidur. Imam Syafi'i boleh bermazhab, maka saya pun boleh menjadi imam mazhab. Syafi'i nama. Imam Syafi'i kalau nyampai ke masjid diambil kapas, disumbeknya tali motor. Sebab apa? Ditanya orang, wahai Syafi'i, ya, kenapa kau sumbat telingamu? Karena ambo dari rumah sampai ke Siko, satu orang yang ngecek di tengah jalan ambo ini. Imam Syafi'i kalau membaca kitab ditutupnya halaman itu dibaca di Siko. Kenapa ditutup Syafi'i? Sebab kalau ambo cajak naniko, ambo pun ingin masuk dibuka kapal. Awak lah 50 menit ambo ceramah, jangankan bapak ibu, ambonan ceramah pun tidak ingin, tak apa ambo kecil. Kalau disuruh ulang lagi dari awal, tidak ingin. Alhamdulillah, aduh, dorsana awak dari Jepang. Dan main ini ke awak, namanya Sony. Jadi ceramah anggota kalau tidak ada dan bisa mainnya, tenang saja, sebab nanti akan diupload di YouTube. Buka channel Ustaz Abdul Somad Official dan lupa subscribe, like, share, and comment. Jadi Ustaz Somad kalau sholat subuh diminta orang jadi imam, Ustaz, beko Ustaz jadi imam ya? Kenapa Ustaz nggak mau jadi imam? Ustaz tak bisa jadi imam. Ambo mengikut mazhab Syafi'i. Kata ambo tak tahu makmum di belakang pun tak sama, beko menimbulkan fitnah. Kadang-kadang imam pun tak sama. Ambo kalau jadi imam bismillah ambo jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tapi kalau mazhab Hanafi dengan Hanbali bismillah terang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Kalau di Maroko mazhab Maliki. Maliki tidak ada bismillah sama sekali. Silent pun tidak, jahar pun tidak, bergetar pun tidak. Allahu Akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Kalau awak mimnya panjang, Maliki yaumiddin. Qiraat Hafs. Kalau Maroko pakai qiraat Warsh. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi ambo tidak menyalahkan. Tapi ketika awak di tengah masyarakat yang bermazhab Syafi'i, ambo pulang dari Maroko, guru-guru ambo bermazhab Maliki. Ambo ketua masjid dan salat subuh imam di masjid dekat rumah ambo. Tiba-tiba ambo pakai mazhab Maliki. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Selesai salat langsung jamaah di bisnis. Jangan membawa mazhab yang bertentangan dengan masyarakat
sekitar. Ulama yang datang ke negeri kita, Asia Tenggara, berakidah Asy'ari, berfikihkan Syafi'i, maka kita pakai itu karena ini adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, rukun dan ketiga dan terakhir adalah tasawuf. Jangan tasawuf itu susah, tasawuf itu batil. Lalu kamu pakai apa? Tazkiyatun nafs, pensucian jiwa, bersihkan hati dari riya, bersihkan hati dari ujub, bersihkan hati dari sum'ah. Tazkiyatun nafs artinya pensucian hati. Tasawuf juga artinya pensucian hati. Pokoknya nggak boleh. Itu sama dengan orang tidak mau makan ikan. Kamu makan ikan, tidak mau makan ikan, tapi waktu ikan di blender kasih tepungnya makan. Ini apa? Oh, terjebak pada nama. Saya tidak mau makan udang. Makan udang tak mau, tapi kalau udang dia musuh, kan dia diamkan, dia mau jadi belajar. Sambal apa? Sambal belajar. Belajar cepat, tidak apa-apa, udang lama. Ini namanya bongkar yang berpihak. Baik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita memakai apa itu arti tasawuf? Man safa qalbuhu lillah, orang yang hatinya bersih suci kepada Allah. Ada orang akan disusun oleh para ulama. Masih ada yang sama kalau iya. Yang disusun oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dalam masalah fikih kita ikut yang disusun oleh Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Maka dalam tasawuf kita ikut yang disusun oleh Imam Junaid Al-Baghdadi, yang disusun secara rapi oleh Imam Al-Qusairi dalam Ar-Risalah Al-Qusairiyah, yang dikembangkan secara apik, cantik, indah dan sempurna oleh Imam Al-Ghazali dalam Amulul amule. meninggal tahun 505. Apa lele limoro? Ano le? Aduh, ya setengah jam nih. Setengah jam. Maka ya mulu midbit. Tasawuf kita adalah tasawuf sunni. Kalau bertarekat, maka tarekatnya adalah tarekat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Abdul Qadir Al-Jilani, tarekat Qadiriyah. Imam Bahauddin An-Naqsyabandi, tarekat Naqsyabandiyah. Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, tarekat Syadziliyah. Imam Ahmad At-Tijani, tarekat Tijaniyah. Imam Muhammad Abdul Karim Samman, tarekat Sammaniyah. Mereka inilah para ulama yang sampai kepada generasi kita sekarang. Maka kita tinggal mengikut guru-guru kita saja, insya Allah. Nanti kalau ada yang bertanya, apa isi ceramah Ustaz Somad? Nang pertama dijajarkannya akidah, nang kedua dijajarkannya fikih, nang ketiga dijajarkannya tasawuf, bahwa tarekat tasawuf tidak boleh keluar daripada syariat. Takrimul batin, takribuz zahir, bentuk zahirnya kacau balau, bentuk zahirnya hancur lebur. Wa imaratul batin, tapi batinnya tetap menjaga hubungan dengan Allah. Jangan dipotong, ada ujungnya. Apa bunyi ujungnya? Ma'al tizamis syariah, tetap berpegang kepada syariah. Kamu nggak salah. Sholat orang syariah, ambo kelas sampai sholatnya mana? Sholat kamu sholat praktik. Beko kalau ada suami ibu ikut aliran Tiko, ibu berak atau marah? Jangan berak, jangan marah. Diam saja. Udah nggak sholat subuh, sholat ambo cukup ruh saja di masjid. Udah nggak sholat zuhur, ambo bersama Rasulullah di Masjid Nabawi. Batin ambo, zahir ambo memang kacau balau, tapi batin betul. Ibu diam saja. Beko jam 1 punya bertanya. Nasi dah masak? Nah tinggal ibu jawab. Nasinya roh dan tidak bisa dipisahkan antara ampe syariat, tarikat, hakikat, ma'rifat. Ada mutiara yang begitu cantik dan indah di dalam kerang, kerangnya di dalam lautan. Bagaimana kita bisa ke dalam kerang, ke dalam lautan? Maka kita mesti pakai sampan. Sampannya itu syariat.
Tapi sampan kalau tidak ada airnya, itu namanya sampan nyasar. Maka mesti ada air. Airnya itu adalah hakikat. Tapi kita tidak akan sampai ke dalam kalau tidak berenang. Berenangnya itu adalah tariqah. Dan buahnya adalah mutiara yang terang benderang. Mutiara itu adalah ma'rifat. Bagaimana Imam Al-Ghazali sampai kepada ma'rifat? 11 tahun meninggalkan dunia dengan segala kemewahan, kehebatannya. Jabatannya tertinggi ketika itu adalah rektor di Universitas Nizamul Mulk. Lalu kemudian apa yang terjadi? Dia tinggalkan popularitas, dia tinggalkan keduniawian, dia sisihkan hatinya, berpuasa sunat, berzikir, beribadah, sampai akhirnya Allah berikan ma'rifah. Setelah 11 tahun lamanya di satu pojok sudut masjid Bani Umawi yang ada di Damaskus, Suriah. Lalu kemudian orang bertanya kepada Imam Al-Ghazali, wahai Al-Ghazali, apa ma'rifah itu? Apa kata Imam Al-Ghazali? Nurun yaqdhifullahu fi qalbi 'abdi, cahaya yang ditembakkan ke dalam hati seorang hamba. Bukan asal bicara, asal ngomong. Ada cahaya yang ditembakkan, nurun yaqdhifullahu fi qalbi 'abdi, yang ditembakkan ke dalam hati seorang hamba. Ma'rifah adalah hadiah, ma'rifah adalah karunia, ma'rifah adalah kelebihan dan keimanan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ayo apa yang disampaikan? Ya, mama kita akan lanjutkan sekalian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di mana-mana ambil ceramah tetap 60 menit sesuai dengan yang tertulis di botol 600 ml. Mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang mendatangkan rahmat dan